Tuhan dalam hidup kita, karena kita telah dipilih oleh Tuhan yang berkuasa dan dahsyat. Bilang sama orang di sebelahnya, kamu dipilih Tuhan dengan dahsyat. Dipilih Tuhan dengan dahsyat. Loh, yang lain ini kemana ini? Jangan malu-malu dong. Kamu dipilih Tuhan dengan dahsyat. Kita ada di tempat ini karena pilihan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita ada saat ini karena anugerah Tuhan, pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang tidak bisa lagi menikmati ibadah. Ada banyak orang tidak bisa lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Ada masalah yang terjadi di satu daerah. Ada masalah terjadi dalam keluarga. Ada masalah terjadi dalam dirinya sendiri. Dan ada masalah terjadi di dalam lingkungannya. Nah, kita bersyukur saat ini. Kita awali dengan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25 next. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Operator mohon konsen. Ya. Ibrani 10 ayat 25. Kena macet ini. Harusnya langsung next. Ya, Ibrani 10 ayat 25 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya dengan tujuan yang berbeda. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kata jangan di situ berarti sebuah larangan. Bahwa jangan engkau menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita apa? Saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Saya mau katakan, yang hadir saat ini beda dengan yang tidak hadir. Saya percaya. Orang yang rajin beribadah, dia kuat menghadapi segala tantangan dalam hidupnya. Dia kuat untuk menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupannya ketika dia rajin beribadah. Sebaliknya, orang yang tidak rajin untuk beribadah, badai sedikit saja terjadi dalam rumah tangganya, terjadi dalam tempat pekerjaannya, dan itu pasti suka menyalahkan situasi yang ada, suka menyalahkan keadaan yang ada di dalam kehidupannya. Nah, hari ini berbicara tentang gereja. Gereja menyadarkan kita bahwa yang pilih kita adalah Yesus Kristus. Yang pertama, Yesus tidak pernah gagal. Amin. Yang kedua, Yesus adalah awal dan akhir. Yang ketiga, Yesus mempunyai kuasa, yaitu pemilik langit, bumi, serta segala isinya, termasuk saudara dan saya. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa di dalam diri kita kuat, di dalam diri kita hebat. Apa yang kita miliki itu adalah kemampuan kita untuk mencari. Jangan kita mengatakan seperti itu. Karena apa? Setitik saja Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan ingin menghilangkan kepada kita dari diri kita, maka itu bisa hilang, saudara, seketika. Karena itu kita sadar dalam diri kita bahwa Tuhan menciptakan langit, bumi, serta segala isinya, termasuk saudara dan saya. Itu adalah anugerah terbesar yang Dia berikan kepada kita. Yang keempat, Dia yang sudah membayar kita dengan lunas. Apa yang dibayar? Yaitu keselamatan hidup yang kekal di dalam kehidupan kita. Itu yang Dia siapkan. Nah, hari ini kita berbicara tentang gereja. Saya ada mencatat 4 mengenai gereja. Next. Yang pertama, gereja mendidik kita untuk membuang segala sifat kedagingan kita. Di sini ada anak muda ya. Anak muda apa kabar? Biasanya kalau anak muda itu agak lebih semangat.
Saya mengatakan, sini banyak orang tua, hanya punya anak juga. Di dalam perkumpulan kami Persatuan Masyarakat Toraja Dunia, dan di dalamnya salah satu pendeta adalah saya, pendetanya. Mereka selalu bilang begini, tolong buat ini untuk suku Toraja, mendidik mereka, kasih pengajaran yang baik di sekolah, kasih seminar yang baik, dan lain sebagainya. Tapi saya memandang dari satu sisi, kitab Amsal mengatakan, pasal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ketika orang takut kepada Tuhan, maka dia akan menjauhi kejahatan. Amin. Karena itu saya ingin sampaikan kepada kita semua, bahwa gereja adalah tempat kita untuk mencari Tuhan, tempat kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan, tempat kita dididik, tempat kita dibentuk. Lebih daripada itu adalah anugerah daripada Tuhan. Orang tua kita terbatas untuk mendidik kita bagi anak muda. Tapi ketika engkau takut kepada Tuhan, maka engkau sadar bahwa betapa pentingnya saya akan menjauhi segala pergaulan yang tidak baik. Dan masa depanmu akan dijamin lebih baik ketika engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saya ada saat ini karena saya takut pada Tuhan. Saya latar belakang bukan dari agama Kristen, tetapi dari agama Hindu. Kakek nenek saya keturunan dari atas sampai ke bawah itu pemimpin Hindu untuk suku Toraja. Karena Toraja itu adalah dari Hindu masuk Kristen. Gitu. Saya tidak bisa seperti sekarang ini kalau saya tidak kenal Yesus dan takut pada Tuhan. Kalau saya tidak mengenal Yesus dan tidak takut kepada Tuhan, maka saya akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Saya pasti terjerumus ke dalam. Tetapi karena saya takut pada Tuhan, maka itu saya berani mengatakan bahwa ketika anak Tuhan takut kepada Tuhan, maka dia akan menjauhi hal-hal yang buruk. Sebaliknya, ketika dia tidak takut kepada Tuhan, mau ikuti seminar dimanapun kampus, mau malaikat yang mengajarin, mau Yesus pun sebagai dosennya di situ, kalau tidak takut kepada Tuhan, dia tidak akan berubah. Tapi ketika dia takut kepada Tuhan, maka hal yang tidak baik menjadi baik dalam kehidupannya. Pesan saya kepada orang tua yang saat ini, ajarlah anak muda untuk takut kepada Tuhan. Bentuklah dari masa kecil. Jangan ketika anak-anak ke gereja, mau ke gereja terus kita larang. Jangan ketika dia mau membeli sesuatu untuk kebutuhan gereja terus kita larang. Karena itu adalah merupakan sebuah fondasi bagaimana menata hidup masa depan daripada anak muda itu. Saya mengalami dalam kehidupan saya, saudara. Saya banyak untuk berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya tahu bagaimana Tuhan untuk memberkati setiap apa yang saya butuhkan dalam kehidupan saya. Jangan kita pelit buat pekerjaan Tuhan. Karena ketika kita hitung-hitungan pada Tuhan, Tuhan juga akan hitung-hitungan sama kita. Sekali lagi saya katakan, banyak orang terutama di kota besar, dia banting tulang, banting gigi, dan banting segalanya untuk pergi cari duit, pergi berangkat subuh, pulang malam, belum tentu ada ketemu dengan anak atau istri atau keluarga, dalam beberapa jam pergi berangkat lagi kerja. Tapi ento juga hidupnya jalan di tempat. Kenapa? Karena tidak pakai standar kehendak daripada Tuhan. Maka itu dikatakan firman Tuhan, banyak memberi akan diberi banyak juga. Banyak berkorban akan banyak berkorban juga. Gereja adalah tempat untuk membuang segala sifat kedagingan kita. Sifat apa itu kedagingan kita? Sifat kedagingan kita ketika kita mementingkan kebutuhan pribadi kita tanpa mementingkan pekerjaan daripada Tuhan. Satu kesaksian. Gembala yang ulang tahun gerejanya kemarin 8 tahun. Beberapa 2 tahun yang lalu, 2 tahun kemarin lah, dia mengalami satu masalah yang memang besar. Diuji imannya. Tetapi dia tekun berdoa. Kemudian dia sampai menjual satu rumahnya karena dia mantan tentara terakhir, yaitu ketua militer di Salemba itu.
Kemudian dia jual rumahnya untuk menyelesaikan semua masalah dalam hidup. Tetapi saudara, pas dia ulang tahun, ada orang kasih berkat dia 500 juta. Tidak pernah dia pikir. Tiba-tiba dia lihat, apa benar 500 juta ini? Dia lari ke dapur. Pas dia bakar sate ulang tahunnya dia di rumahnya. Dia lari ke belakang, kasih tahu sama istrinya, benarkah uang ini? Dia bilang, ya benar 500 juta. Tapi saudara, uang itu dia tidak pakai untuk pribadi. Dia tahu bahwa itu adalah untuk Tuhan. Dan dia pakai untuk bayar gedung gereja. 500 juta. Tidak lama kemudian, 2 minggu kemudian, masuk lagi 350 juta. Dia tidak pernah pikir. Dan dia tidak tahu siapa yang kirim, saudara. Ini bukti nyata, ada istri saya saksikan. Dan dia pakai untuk lengkapi semua gereja itu. Dan sampai sekarang ini, Tuhan selalu menyertai dia. Dia sadar dalam kehidupannya bahwa ketika saya berkorban buat pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan saya dalam kehidupan saya. Saudara aku yang kasih dalam Tuhan, gereja mendidik kita untuk membuang segala ego kita. Gereja mendidik kita untuk di mana kita menyadari bahwa betapa pentingnya hidup ini selalu bergantung kepada Tuhan. Karena kita tahu kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Karena saya khotbah di sini, saya hitung-hitung umur. Pak Gembala, so berapa umurnya? So 66. Ibu, so 66 loh, Bu. Menurut Alkitab berapa tahun lagi? 70. Ya 4 tahun lagi. Menurut Alkitab. Tapi saya lihat Pak Gembala sehat. Kayak baru umur 35. Benar? Menurut Alkitab. Menurut Alkitab. Saya kemarin papa mama saya datang ke Jakarta untuk berobat. Dan saya melihat umur mereka sudah 75, 73. Saya bilang sama istri saya, kita harus ada waktu buat orang tua. Kalau kita tidak ada waktu orang tua, kita tidak tahu nanti kapan lagi. Anak muda saya mau kasih tahu, hormati orang tuamu. Jangan engkau menantang orang tuamu, karena itu menjadi satu penghalang dalam keluargamu. Itu akan menjadi satu penghalang dalam pencarian nafkahmu ketika kau tidak menghargai orang tuamu. Kau mau jungkir balik pun, cari nafkah, tidak akan lancar dengan baik. Karena Alkitab mencatat, hormatilah orang tuamu, maka rezekimu lancar, maka engkau akan dikasih panjang umur dan lain sebagainya. Ketika engkau menghormati orang tua, saya percaya kehidupanmu akan lebih baik. Karena dia adalah Tuhan kedua di dunia ini. Tuhan pertama yaitu Yesus Kristus sebagai penyelamat kita, sebagai pemilik hidup kita. Yang kedua adalah orang tua kita. Ketika orang tua minta duit, kamu jangan halangi. Samakan dengan dirimu sendiri. Sebagaimana orang tua merawat engkau sejak dia mengandung engkau 9 bulan. Keluar sampai engkau menikah. Orang tua tidak pernah hitung-hitungan pada dirimu. Karena itu saya mau katakan, jangan hitung-hitungan sama orang tua. Jangan engkau hitung-hitungan sama orang tua. Karena itu dihitung oleh Tuhan pada dirimu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Ketika engkau jadi tua, anakmu juga akan hitung-hitungan sama kamu. Itu hukum tabur tuai, tidak bisa. Saya banyak menyaksikan, saya banyak konseling dengan orang. Ketika anak itu terlalu membangkang, terlalu hitung-hitungan sama orang tua ketika dia sudah menghasilkan, Tuhan tidak akan berkati dalam kehidupannya. Entahkah dia masalah terus dengan istrinya, suaminya, anak-anaknya berantakan dan lain sebagainya. Pencarian nafkahnya susah sekali. Kenapa? Karena tidak menghargai orang tua. Karena itu di dalam gereja lah kita bisa mendapatkan didikan seperti ini. Jadi jangan suka menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena gereja itu adalah tempat kita dididik oleh firman Tuhan. Yang kedua, gereja mengembangkan semangat belas kasihan cinta Tuhan dalam kehidupan di dunia ini. Gereja bisa memberikan kita pandangan. Gereja bisa menuntun kita untuk membuat semangat kita melayani Tuhan, terlebih untuk mengasihi sesama satu dengan yang lain. Orang bisa mengasihi orang tua
Anak bisa menghormati orang tua bisa mengasihi anak-anak. Kenapa? Karena gereja adalah tempat kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena itu ketika kita mau datang ke gereja, kita harus mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Supaya didikan-didikan daripada Tuhan itu kita boleh mendapatkan dan kita boleh bawa pulang untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu kalau karena ini saya bicara dengan kita karena saya bicara Batak lah, Sumatera kebanyakan di sini. Saya tidak tahu kalau di sana ada petua-petua enggak dari orang tua biasanya. Biasanya kalau ada petua-petua itu adalah nasihat nomor 2 dari Alkitab. Itu perlu kita dengar. Kalau kita sudah tidak dengarkan nasihat orang tua, maka di dalam kehidupan kita itu akan berantakan. Gitu. Karena itu penting sekali kita mendengarkan. Selain mendengarkan nasihat daripada Alkitab, kita mendengarkan nasihat-nasihat daripada orang tua. Dan orang tua pun tanggung jawabnya adalah mendoakan anak-anaknya supaya jadi sukses. Mendoakan anak-anaknya supaya takut pada Tuhan. Gereja membutuhkan pelayanan. Saya katakan waktu saya datang khotbah di tempat ini, bahwa siapapun yang memiliki talenta, silakan untuk melayani Tuhan. Jangan nuntut PK. Karena saya juga sudah lihat orang yang nuntut PK di gereja itu, ya begitu-begitu aja lah. Kenapa? Karena harusnya dia bersyukur kepada Tuhan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Sehingga apa yang terjadi? Dalam kehidupannya ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia akan selalu diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, gereja merawat kehidupan rohani kita. Artinya, gereja adalah tempat kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Gereja di mana rohani kita dikuatkan. Gereja di mana kita dinasihati oleh firman Tuhan. Gereja di mana kita untuk dapat mensyukuri pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, tadi saya bilang sama Ibu Gembala, alangkah indahnya kalau gereja itu kita jadikan seperti rumah kita sendiri. Jadi kalau kita beli sesuatu di rumah kita yang memang itu cocok untuk di gereja, bawa lagi ke gereja. Jangan kita beli buat gereja, karena gereja itu adalah rumah Tuhan. Rumah kita adalah rumah tempat kita sementara, tapi gereja itu banyak memberkati orang. Kenapa? Gereja di dalamnya kita diberkati sejak kita diserahkan sama Tuhan oleh orang tua kita, didoakan di gereja. Tumbuh menjadi remaja, kita ulang tahun, bisa kita ulang tahun di gereja. Lama-lama kita diberkati, saat mau masuk pernikahan kita diberkati di gereja. Tetapi yang salahnya sekarang adalah ketika ada orang yang sedang membutuhkan Tuhan, yang sedang membutuhkan gereja, dia datang ke gereja untuk diberkati, dan lama-lama diberkati oleh Tuhan dalam setiap usahanya, lama-lama dia tinggalkan gereja. Ini yang salah. Saya mau katakan, mau diberkati, mau belum diberkati, jangan tinggalkan gereja. Ada istilah kami kalau orang Toraja itu tongkonan, artinya rumah adat. Nah, tidak salah kalau saya katakan gereja itu adalah rumah adat kita, di mana kita bersekutu, di mana kita bisa mendapatkan petua-petua dari gembala kita, dari pimpinan kita, apalagi dari firman Tuhan. Yang keempat, gereja melatih kehidupan iman kita. Di dalam gereja kita bisa dikuatkan iman kita. Ibu yang kesaksian tadi, bapak yang kesaksian tadi, saya percaya ketika sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan engkau menyadari dalam kehidupanmu bahwa Tuhan itu dahsyat, dia tidak akan membiarkan. Dia tidak akan membiarkan. Sekalipun secara fisik capek untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan itu, saya percaya Tuhan akan mampukan di dalam roh. Karena di dalam roh itu kita tidak kenal kelelahan. Karena Roh Kudus yang menuntun kita. Fisik boleh lemah, boleh tidak kuat, tetapi roh itu akan kuat. Kenapa saudara? Ketika roh kita kuat, maka tantangan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu tetap kita jalani dengan baik. Saya selalu katakan, kita mau punya uang, sekali makan itu 10 juta di satu meja, tapi kalau rohani kita itu tidak kuat, sama dengan makan di warteg yang harga 5.000 rupiah. Tidak ada nikmat. Sebaliknya ketika roh kita kuat, kita makan di tempat yang sederhana, itu nikmat saudara. Kenapa? Karena apa? Hati yang gembira adalah obat. Ayo suami-suami, kalau kasih uang ke istri, terus istri mengomel, gimana rasanya?
Ayo jujur. Tanya istrinya, tanya sama suaminya. Gimana? Pasti tidak ada. Kira-kira tidak ada damai enggak? Jujur lah. Saya pribadi tidak ada damai. Kalau misalnya saya kasih uang ke istri saya, terus mengomel, itu tidak ada damai di dalam diri saya. Ini misalnya. Janganlah diam-diam pada suami lah, pastilah. Seperasaan kita kok. Sebaliknya, ketika istri kasih duit kepada suami dan suami mengomel, pasti juga istri tidak damai. Pasti. Kenapa? Karena disertai dengan rasa mengomel. Harusnya disertai dengan apa? Syukur. Senyum ya. Ya. Jadi gereja melatih kehidupan iman kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, di dalam Yesaya pasal 2 ayat 22 bagian A, gereja mengajarkan kita jangan selalu berharap pada manusia. Siapa di sini yang suka berharap pada manusia terus kecewa? Saya juga sering ngalami lah. Sering. Berapa kali saya dijanji sekian ini mengerjakan sesuatu pekerjaan proyek, tahu-tahu tidak jadi. Mau DP ini, tahu-tahu tidak jadi. Kecewa saudara. Yesaya mengajarkan kita jangan berharap pada manusia. Karena ketika engkau berharap pada manusia, maka engkau akan mudah kecewa. Yesaya pasal 22 ayat 22a. Kemudian Yesaya 55 ayat 11. Gereja mengajarkan kita bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Aminkan, yakini firman Allah saat ini bahwa apa yang didengar, apa yang dilihat itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan menuntun kita dari hari ke hari. Matius 4 ayat 4. Gereja mengajarkan kita manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah. Saya banyak melihat saudara, orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, itu tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Ada saja berkatnya. Ada saja yang memang dia tidak perlu susah-susah untuk cari, tapi Tuhan cukupkan. Ada beberapa yang saya lihat dulu, dia memiliki OKB, namanya OKB, orang kaya mendadak. Tiba-tiba wah gitu. Akhirnya dia tanpa sadar bahwa apa yang diberikan itu adalah pemberian Tuhan. Akhirnya mulai turun. Masuk dalam pergumulan, dia sadar bahwa apa yang dia miliki itu adalah daripada Tuhan. Apa yang dia dapatkan itu adalah semata-mata karena Tuhan membuka jalan dalam kehidupannya. Sehingga dia sadar. Akhirnya dia berdoa puasa. Dia rajin berdoa. Karena sudah tidak ada makanan di rumahnya, dia sungguh-sungguh berdoa. Tiba-tiba dia buka pintu, ada beras di depan pintu rumahnya. Itu sampai sekarang dia ingat bahwa Tuhan itu nyata di dalam kehidupannya. Karena itu kita aminkan bahwa gereja adalah tempat kita untuk menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Yang terakhir, saya akan simpulkan firman Tuhan ini. Karena kita ini dipilih oleh Tuhan yang berkuasa dan dahsyat. Maka yang pertama, miliki apa? Kehidupan yang sadar akan tanggung jawab kita. Meluaskan kerajaan Allah, memenangkan jiwa-jiwa, jadi saksi bagi Tuhan. Kita membawa damai dimanapun kita berada. Perdamaian itu harus kita bawa dimanapun kita berada. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang suka beribadah kepada Tuhan, tapi malah menimbulkan masalah, malah menimbulkan konflik, baik dalam gereja, di dalam rumah tangga, maupun di lingkungan kita. Kita sadar bahwa kita ini adalah pembawa damai di dalam kehidupan kita. Yang kedua, milikilah rasa malu jika kita tidak melakukan segala hal dalam standar ilahi. Artinya apa? Kita harus siap untuk berkorban buat pekerjaan Tuhan. Kita harus siap untuk mempersembahkan segala syukur kita kepada Tuhan.
Karena Tuhan tidak menuntut kita dengan apa yang diberikan orang lain kepada pekerjaan Tuhan, kita juga mau ikut pekerjaan itu. Tidak. Kenapa? Karena Tuhan sudah memampukan kita, baik melalui talenta kita, kemampuan kita, karunia kita. Jika itu yang ada pada diri kita, maka itu yang kita berikan kepada Tuhan. Maka itu dikatakan waktu Yohanes dan Petrus, dia ada di bait Allah, ketika orang sakit itu, dia mengharapkan sedekah, dia mengharapkan uang daripada Petrus dan Yohanes itu. Tapi Yohanes menjawab, emas dan perak tidak ada pada diriku yang kamu harapkan itu, tapi apa yang ada pada diriku, itu yang aku berikan kepadamu. Saya katakan tadi bahwa pekerjaan Tuhan sangat membutuhkan uluran tangan kita, sangat membutuhkan pengorbanan kita. Kita beli keramik satu, kita beli gitar satu, kita beli rebana satu, tamborin satu. Saya percaya Tuhan akan membalaskan berlipat kali ganda apabila itu kita serahkan kepada Tuhan. Iya, saya udah alami saudara, ketika saya melihat gitar harga 500.000 karena orang butuh duit, positifnya saya dapat apa? Orang butuh duit, dia jual gitarnya 500.000, saya sudah bantu dia, karena dia butuh duit. Hal pertama saya dapat. Yang kedua, gitar itu bukan saya pakai, tapi saya kasih di gereja. Hal kedua sudah dapat. Di gereja dia sudah menyanyi. Ketika dia berdoa dia pakai gitar. Ketika dia kumpulan rumah tangga dia pakai gitar. Ketika dia pergi nyanyi trio dia pakai gitar. Ketika dia menyembah dia pakai gitar. Di mana-mana untuk melakukan pekerjaan Tuhan dia pakai gitar. Dengan harga 500.000. Untuk kategori orang Jakarta kecil, 4 orang pergi makan di restoran so habis itu, ya kan? Jangankan restoran, rumah makan Padang so habis, tidak cukup. Tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, milikilah hati hamba, mental kerajaan Allah, dan jiwa pahlawan. Artinya apa? Di gereja kita menjadikan diri kita sebagai hamba daripada Tuhan. Bukan menjadikan diri kita adalah seorang pahlawan. Bukan menjadikan kita seorang raja. Karena di gereja adalah otoritas tertinggi, itu Yesus Kristus. Yang kedua adalah gembala yang berdoa menurut kitab Yakobus. Dia adalah berjaga-jaga atas jiwa kita di dalam kehidupan kita. Yang keempat, milikilah kerinduan selalu untuk mengenal segala karya dan kehendak daripada Tuhan. Coba jemaat yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, karya terbesar ini ketika kita pulang nanti, sampai di rumah atau di dalam mobil, coba diskusi, atau di kendaraan yang kita pakai, diskusi sama pasangan hidup, diskusi sama keluarga. Apa saja yang Tuhan sudah buat dalam hidup saudara? Apa yang Tuhan sudah lakukan? Baik dari sisi keturunan, baik dari sisi berkat Tuhan, dari sisi aset yang Tuhan percayakan, atau dari keberhasilan yang lain. Coba renungkan itu. Ketika Bapak Ibu merenungkan itu saat pulang nanti, engkau akan bersyukur kepada Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya merenungkan dalam hidup saya saudara, sudah 23 tahun di Jakarta. Saya coba renungkan tahun ini saya tidak bisa mengukur kasih tinggi dalamnya, kasih Tuhan itu. Betapa dahsyatnya di dalam kehidupan saya, sehingga dia dapat pertemukan saya dengan istri saya, anak saya. Saya kalau melihat, waduh, luar biasa saudara. Dan itu yang kita renungkan. Karena kalau kita tidak pernah merenungkan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita, maka yang pertama terjadi, kita tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, kita tidak sadar bahwa hidup kita itu semakin hari semakin bertambah secara ukuran manusia. Tapi sadarkah kita bahwa kita semakin hari semakin berkurang? So, saya sudah 41 tahun. Standar Alkitab berapa? 70, berapa lama lagi? Mustahil sekarang orang kota kalau sampai 100 tahun itu bisa dihitung jari saudara. Jadi tidak usah kita sombong deh. Umur itu dihitung oleh Tuhan saudara. Karena itu gereja, tempat kita bersyukur kepada Tuhan. Pulanglah dari tempat ini dan renungkan itu di dalam keluargamu masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama angkat satu pujian.
Haleluya. Bapa yang kekal, kasih yang sempurna telah kuterima darimu.